Saksaklut adalah salah satu primordial Orteguard. Dia sering dikaitkan dengan bintang hitam, kegelapan, dan kekosongan. Saksaklut adalah makhluk yang sangat besar dan gelap yang mengeluarkan radiasi yang mematikan dan menghisap cahaya dari bintang-bintang. Bisa dibilang, kehadirannya adalah untuk menghancurkan. Saksaklut tidak memiliki bentuk yang tetap. Dia sering berubah-ubah sesuai dengan keinginannya. Kadang-kadang, Saksaklut tampak seperti bola hitam raksasa bertentakel yang mengambang di antara bintang-bintang. Kadang-kadang, Saksaklut tampak seperti bayangan yang menyebar di seluruh alam semesta. Dan dia bisa menjadi dewa atau entitas humanoid asing. Ya, dia bisa menjadi apapun. Saksaklut adalah Orteguard yang egois. Dia tidak peduli dengan apapun selain dirinya sendiri. Dia tidak memiliki tujuan atau rencana, melainkan hanya mengikuti naluri dan kehendaknya yang tak terduga. Jadi, Saksaklut ini sering bertindak secara spontan, gak bisa ditebak apa maunya. Saksaklut tidak memiliki sekutu atau musuh, karena dia menganggap semua makhluk yang ada di depannya hanya sebagai mainan atau makanan. Dan yang dia rasakan hanyalah kebosanan dan rasa lapar. Hal ini pula yang membuat Saksaklut dijauhi makhluk-makhluk mitos ataupun Orteguard lainnya, karena dia tidak segan-segan memakan sesama jenisnya alias kanibal. Kecuali The Dark Nurse yang merupakan unsur kegelapan yang tak akan bisa habis dimakan oleh dia dan Azathoth. Saksaklut adalah anak pertama Azathoth. Dia tercipta dari pembelahan spontan Azathoth. Yang dimaksud pembelahan spontan di sini adalah spontaneous fission. Jadi gini, Azathoth, dewa tertinggi atau Almighty-nya dalam mitologi Cthulhu. Karena kekuatannya yang sangat besar, kekuatan ini terkadang bisa lepas kontrol dan tak terkendali. Dan hal ini bisa menyebabkan terjadinya spontaneous fission. Spontaneous fission adalah proses pembelahan inti atom secara alami tanpa adanya pengaruh dari luar. Proses ini terjadi ketika inti atom memiliki kelebihan energi yang tak dapat dipertahankan. Proses spontaneous fission pertama kali diamati pada tahun 1938 oleh Otto Hahn dan Fritz Strassmann. Mereka menemukan bahwa inti atom uranium-235 dapat membelah menjadi dua inti atom yang lebih kecil, yaitu barium-141 dan krypton-92. Pembelahan ini melepaskan energi yang sangat besar, dan hal ini dapat menyebabkan terjadinya reaksi nuklir yang berantai. Jujur, aku kurang paham sih mengenai spontaneous fission. Jika dari penjelasanku ada yang kurang atau ada yang mau ditambahkan, tolong tulis di kolom komentar ya. Energi yang dilepaskan oleh peristiwa ini sangat besar sehingga bisa dianalogikan sebagai ledakan nuklir. Dan mungkin dari kasus inilah Azathoth mendapatkan gelarnya sebagai Nuclear Chaos. Julukan dari Saksaklut adalah Androgynous Offspring of Azathoth atau Illimitable Androgynous Desire. Yang dimaksud dengan Androgynous Offspring of Azathoth adalah Saksaklut adalah makhluk yang gendernya tidak jelas atau tanpa gender. Dia memiliki karakteristik pria dan wanita. Hal ini mencerminkan dualitas dan ambiguitas yang melekat pada keberadaannya. Hal ini juga lah yang tercermin dari induknya, Azathoth. Jadi kalau ditanya Saksaklut ini cewek atau cowok, maka jawabannya adalah ini. Kemudian, limitable androgynous desire atau keinginan androgini yang tak terbatas. Karena keinginan Saksaklut dikatakan tidak terbatas dan tidak pernah terpuaskan, karena dia mencakup energi maskulin dan feminim. Keinginan yang tak terpuaskan ini mewakili kekuatan Saksaklut yang mentah dan liar, yang terus mencari ekspresi dan ekspansi. Jadi kesimpulannya, julukan-julukan ini menyoroti posisi unik Saksaklut dalam mitos Cthulhu. Ia adalah makhluk dengan kekuatan dan potensi yang sangat besar, yang mewujudkan dualitas mendasar dari keberadaan dan sifat keinginan yang tak terbatas. Saksaklut juga memiliki keturunan sendiri, yaitu Silquimza, Gisgoth, dan Tulu. Salah satu keturunannya Tulu lebih dikenal dengan nama Cthulhu yang sedang tertidur di Arlai. Saksaklut juga merupakan kakek dari satu goa, makhluk berbulu hitam yang tinggal di gunung Formita-Dredge. Saksaklut dikatakan lebih kuat dari Nyarlathotep, salah satu ultimate-nya Orteguard, dan Nemlesmith yang katanya adalah ortunya Yog-Sothoth. Bagaimana tidak, selain kanibal, dia juga memiliki kemampuan di luar pemahaman kita, seperti dia tidak terikat oleh hukum sebab akibat dan dapat bertindak tanpa alasan atau tujuan yang jelas. Dia mampu mengubah, menciptakan, atau menghapus konsep apapun yang ada di alam semesta, seperti ruang, waktu, gravitasi, kehidupan, kematian, dan bahkan dia bisa menghapus dirinya sendiri dan mengembalikan dirinya sendiri dari ketiadaan setelah dihapus. Dan dia bisa memindahkan keberadaannya ke luar dimensi, atau dia ini tidak terbatas oleh dimensi apapun dan dapat berada di mana saja dan kapan saja sesuka hatinya.
Saat ini, Saksaklut tinggal di planet Yugot, atau yang dikenal dengan Pluto. Menurut salah satu teks kuno, Saksaklut pernah membagi dirinya menjadi aspek maskulin dan feminim, yang disebut Nuk dan Yep. Dan kemudian Nuk dan Yep ini membuat keturunan mereka bersama-sama. Saksaklut adalah makhluk yang sangat jarang disebutkan atau digambarkan dalam mitos Cthulhu, dan mungkin juga sangat jarang diketahui oleh manusia. Saksaklut adalah makhluk yang diciptakan oleh Clark Ashton Smith, salah satu teman dan penulis yang terinspirasi dari karya Om Lovecraft. Saksaklut pertama kali disebutkan dalam surat-surat Smith dan Robert X. Barlow, dan kemudian dipublikasikan dalam artikel The Family Tree of the Gods di majalah Acolyte pada tahun 1944. Saksaklut tidak pernah muncul dalam karya fiksi H.P. Lovecraft. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.